Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala at-taqwa khairaz zadi wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Itulah kata yang paling pantas kita ucapkan atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita masih bisa sampai di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat yang semestinya kita syukuri dan tak luput kita menyadari bahwa nikmat mencapai bulan Ramadan tidak semua orang bisa menggapainya. Dan alhamdulillah usia kita masih sampai di bulan yang suci lagi mubarakah ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah, sahabat Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membawakan tema bisnis Islam. Allah dan Rasulnya sudah menginformasikan bagaimana seorang muslim mempunyai jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul baik wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada kita semua jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, maukah saya memberitahukan kepada kalian tijarah, jual beli yang tidak merugikan, jual beli yang bisa menyelamatkan kita dari pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Pertama Allah menyebutkan dengan amwal, dengan harta-harta kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, kalau kita melihat flashback belakang, kita baca riwayat di mana beliau adalah pedagang, pebisnis yang ulung. Rasulullah terkenal dari usia muda sudah berdagang. Rasulullah mengambil barang dagangan dari saudagar-saudagar yang ada di kabilah Quraisy, terus membawa barang-barang dagangan itu ke Syam, ke Yordania, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini yang patut kita contoh. Kalau ingin menjadi sosok yang kuat dalam harta, maka kita juga harus mempunyai jiwa pedagang, pebisnis. Tetapi kata Rasulullah, Inna tujjar, humul tujjar, sesungguhnya para pedagang, para pebisnis, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, kebohongan, ujar kemaksiatan. Qila, dan berkata, para sahabat berkata, Ya Rasulullah,
bukankah jual beli sudah dihalalkan oleh Allah? Qala, Rasulullah berkata, bala, betul. Walakinnahum yuhaddithuna wa yukadzibun. Mereka mengatakan percakapan tetapi mereka berbohong. Wa yuflifuna, dan kemudian mereka suka bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Yang ini Rasulullah singgung adalah banyak di antara kita, pedagang-pedagang di antara kita, yang hanya pikirannya, orientasinya adalah dunia, di mana dia sering mengobrol-obrol dagangannya dengan kata-kata bohong, serba murah, dengan harga murah. Tetapi dagangan yang diperjualkan adalah dagangan yang sudah di-up harganya dengan harga yang tinggi, terus disampaikan kepada pembeli dengan harga murah, dengan harga modal. Ini adalah perkataan-perkataan bohong, dan inilah yang disinggung oleh hadis Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ada 4 sikap pebisnis yang kata Rasulullah SAW akan terhindar dari fitnah-fitnah dunia. Yang pertama kata Rasulullah, hifdzul amanah, yaitu pedagang yang bisa menjaga amanah. Dimana kalau kita lihat Rasulullah SAW terkenal dari muda dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang amanah. Sekiranya Rasulullah orientasinya adalah dunia, maka peluang besar Rasulullah untuk mengambil keuntungan yang besar itu sangat besar, sangat luas. Kenapa? Di zaman itu belum ada yang namanya video call, belum ada namanya kamera, belum ada namanya CCTV. Gampang bagi Rasulullah kalau ingin membuat makar. Tetapi tidak. Rasulullah terkenal dengan amanah. Barang yang diambil dan dikembalikan sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Yang kedua, kata Rasulullah, sidqun hadis, yaitu dia jujur dalam percakapan. Dia sering berkata jujur. Dan ini adalah sikap Rasulullah, di mana Rasul tidak pernah berbohong ketika menjadi pedagang. Tidak ada kata-kata yang menimbulkan kebohongan demi membuat barang dagangannya laku. Kenapa kata Rasulullah? Alaikum bisidq, wa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena perkataan jujur, yaitu mengarahkan seseorang pada perbuatan kebaikan, dan kebaikan itu adalah jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Rasulullah, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang baik. Dan disinilah Rasulullah adalah sebaik-baik yang mempunyai akhlak, perkataan, perbuatan yang sangat qudwah, yang bisa dicontoh. Begitupun dalam dunia bisnis, dalam perdagangan, Rasulullah adalah sosok yang sangat-sangat jujur dalam berbisnis, yang punya integritas yang tinggi. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah adalah menjaga barang-barang dagangannya dari hal-hal yang haram, yang diharamkan, terutama bagi pedagang-pedagang makanan. Ini sangat riskan sekali. Kenapa? Demi kemudahan banyak pedagang-pedagang kita yang tidak memperhatikan kehalalan barang dagangannya. Contoh, ketika dia membeli ayam, dia tidak pikirkan lagi apakah ayam ini sembelihnya bagus ataukah tidak. Yang penting cepat dan dia bisa meraih keuntungan yang banyak. Ini yang keempat, yaitu menjaga barang dagangannya dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian di ayat yang dibacakan tadi,
Halallahu baik wa harrama riba. Dalam jual beli, perniagaan ada yang namanya riba. Dan riba ini sangat-sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis yang lain, ar-riba itsnan wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 72 pintu kemaksiatan. Kemudian kata Rasulullah, yang paling rendah adalah dosa yang paling rendah yang diakibatkan oleh riba adalah seseorang menggauli ibu kandungnya. Ini sangat-sangat mengerikan, karena sebejat-bejatnya seseorang, semaksiat-maksiatnya seseorang, tidak ada orang yang tega menggauli ibu kandungnya sendiri. Dan itu adalah dosa yang paling rendah bagi orang yang melakukan perbuatan riba. Makanya Allah dan Rasulnya sangat-sangat menganti-anti bagaimana kita menghindari yang namanya perbuatan riba. Kemudian apa yang dimaksud dengan riba itu? Ini banyak di masyarakat kita yang tidak paham mana perdagangan yang dibolehkan dan mana perdagangan yang menimbulkan yang namanya riba. Kemudian di hadis yang lain membahas tentang riba. Rasulullah SAW bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wasy-sya'iru bis-sya'iri, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin." Yang pertama, yang bisa komoditi yang menimbulkan yang namanya riba adalah al-dhahab, emas. Kemudian apa? Al-fiddah, perak. Al-bur, biji-bijian. Asy-sya'ir, sejenis gandum. At-tamar, kurma. Al-milh, garam. Kemudian kenapa bisa menimbulkan yang namanya riba? Ini perlu kita pahami. Ketika kita mempunyai emas dan kita ingin berniaga dengan emas itu, tentu ada aturannya yang sudah diajarkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-fiddatu bil-fiddah, ketika kita menukarkan emas dengan emas. Kemudian al-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas. Wal-fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak. Wal-burru bil-burri, biji-bijian dengan biji-bijian, semacam jagung. Kemudian asy-sya'ir bis-sya'ir, gandum. Kalau kita di Indonesia bisa diibaratkan atau dikiaskan dengan beras. Al-milhu bil-mulhi, yaitu garam. Ini ada aturannya. Yang pertama, mithlan bimithlin, harus semisal. Ketika kita mempunyai emas dan ditukarkan dengan emas, itu harus takarannya, timbangannya harus sama. Kalau emas biasanya itu ditakar 1 gram, 2 gram, 3 gram. Ini harus semisal, mithlan bimithlin. Ketika yang satu 1 gram, kemudian pihak yang kedua 2 gram, nah inilah disebut dengan riba, karena ada lebihnya. Ada lebihnya. Begitupun dengan yang lain, contoh al-bur, asy-sya'ir. Kemudian ini imam mazhab kita yang 4 menafsirkan hadis ini dengan
tafsiran yang berbeda-beda. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, emas dan fiddah itu menggunakan takaran. Kemudian yang 4 tadi, al-bur, kemudian as-sa'ir, kemudian al-mirh, itu menggunakan timbangan. Itu diibaratkan dengan makanan-makanan pokok yang ditimbang. Itu bisa dikiaskan di kita kayak jagung, beras, dan semua makanan-makanan pokok yang ditimbang. Kemudian kalau kita kiaskan, kenapa dikatakan kredit rumah, kredit mobil itu riba? Ini bisa kita lihat, kita kiaskan. Mobil, rumah, itu sebenarnya tidak ada dalam komoditi 6 yang disebut oleh Rasulullah. Mobil bukan benda yang ditakar atau yang ditimbang, dan juga bukan termasuk bahan pokok, bahan makanan pokok. Tetapi kenapa bisa banyak masyarakat kita mengatakan itu adalah riba ketika kita kredit rumah, ketika kita kredit mobil? Kenapa dikatakan riba? Di sini bisa kita lihat, bukan mobilnya yang riba dan bukan rumahnya yang riba. Akan tetapi proses yang kita lakukan selama ini di masyarakat kita itu yang mengakibatkan kredit rumah ini dan mobil ini menjadi riba. Coba kita sama-sama perhatikan, ketika kita mengkredit rumah, pihak developer tidak dia tidak menyiapkan fasilitas kredit, pilihan kredit bagi customernya atau bagi kliennya. Terus bagaimana bisa customer bisa melakukan sistem kredit? Disinilah pihak perumahan bekerja sama dengan vendor, yaitu pendanaan. Dan pendanaan ini meminjamkan uang untuk membeli cash rumah tersebut. Kemudian customer akhirnya bukan mencicil rumah, akan tetapi mencicil uang yang dipinjamkan oleh pendanaan. Jadi disitulah kenapa menimbulkan yang namanya riba, karena rupiah yang kita gunakan itu dikiaskan dengan zahab dan fiddah, alat untuk membeli. Ketika uang dipinjamkan itu tidak boleh ada lebihnya, karena lebihnya inilah yang menjadi riba. Begitupun dengan yang lainnya. Mungkin ini ceramah singkat tentang bisnis Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi pencerahan bagi diri saya pribadi, terutama bagi keluarga besar Akhirat TV yang ada di rumah. Semoga Ramadan kita pada kali ini menjadi Ramadan yang maksimal, yang sempurna. Kita bisa mencapai apa esensi dari Ramadan itu dan bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.